selamat datang di channel ini dan selamat merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Sahabat-sahabatku yang terkasih, minggu ini adalah minggu terakhir di dalam tahun liturgi. Minggu depan kita akan merayakan tahun baru liturgi yang dibuka dengan masa Advent. Sebagai penutup dari keseluruhan tahun liturgi, maka hari ini kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Salah satu alasan mengapa kita menutup tahun liturgi dengan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam ialah gereja hendak memperlihatkan bahwa Kristus adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Kita membuka tahun liturgi dengan masa Advent untuk menantikan kedatangan Kristus, dan kita menutup tahun liturgi dengan merenungkan Kristus sebagai Raja Alam Semesta. Artinya, kita harus menjadikan Yesus sebagai Raja di dalam hidup kita. Di dalam bacaan Injil, kita mendengarkan konsep kerajaan yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Ketika akan tiba saatnya, Allah sebagai Sang Raja akan memisahkan domba dan kambing. Domba adalah simbol dari mereka yang melihat orang yang lapar dan memberi makanan. Melihat mereka yang haus dan memberi minuman. Melihat orang asing dan memberi tumpangan. Melihat mereka yang telanjang dan memberi pakaian. Melihat mereka yang sakit dan menjenguk mereka. Serta mengunjungi orang-orang yang ada di penjara. Sedangkan kambing adalah simbol dari mereka yang sama sekali tidak melakukan apapun terhadap orang-orang tersebut. Tuhan bertindak demikian karena pada dasarnya Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang memiliki hati yang berbelas kasih. Karena itu Tuhan juga menghendaki agar setiap orang yang mengimaninya juga harus memiliki hati, memiliki kasih terhadap mereka yang terpinggirkan, mereka yang menderita, sebagaimana yang sudah dikatakan oleh Yesus di dalam bacaan Injil hari ini. Di dalam bacaan pertama sangat jelas terlihat Allah yang penuh kasih itu. Lewat Nabi Yehezkel Tuhan berfirman, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, sedang yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Dalam arti tertentu, Allah menghendaki agar perbuatan kasih seperti itu pun harus dilakukan oleh para pengikutnya, mereka yang mengimani Allah. Sedangkan di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus menekankan tentang peranan Kristus di dalam kerajaan itu sendiri. Dengan kata lain, Santo Paulus hendak mengatakan bahwa hidup dan ajaran Yesus harus kita hidupi di dalam kehidupan kita sebagaimana yang telah Yesus jelaskan di dalam bacaan Injil. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, di dalam bacaan Injil, Yesus menekankan dengan sangat jelas bahwa pengikutnya haruslah memiliki hati dan tindakan nyata untuk mereka yang menderita, mereka yang sakit, mereka yang asing, mereka yang ada di penjara, mereka yang lapar, dan lain sebagainya. Yesus hendak menekankan bahwa orang Kristen ataupun orang Katolik tidak boleh hanya sekedar berbicara tentang kasih, tetapi patut menghidupi kasih itu di dalam kehidupannya, di dalam hidupnya. Jika kita semua, para pengikut Kristus, selalu berbagi kepada orang lain, khususnya kepada mereka yang membutuhkan, mereka yang menderita, mereka yang dikucilkan, yang terpinggirkan, maka kita akan bisa menjadikan dunia ini seperti surga, surga di bumi. Sebab akan banyak orang baik yang mau berbagi kasih. Karena perbuatan kasih itu bisa tertular kepada siapa saja yang menerimanya. Kedua, Yesus memisahkan domba dan kambing bukan dimaksudkan untuk membeda-bedakan, tetapi
mereka yang dilambangkan dengan kambing adalah akibat dari tindakan dan hidup mereka sendiri yang tidak melakukan apa-apa saat bertemu dengan orang-orang sebagaimana yang disebutkan oleh Yesus di dalam bacaan Injil. Yesus adalah raja atau gembala yang baik untuk kita semua, sedangkan kita adalah domba-dombanya. Karena itu hendaknya kita semua selalu setia menjalankan ajaran-ajarannya. Terkadang Yesus hadir dalam diri orang-orang sederhana dan terpinggirkan. Karena itu, marilah kita selalu dengan penuh kasih menolong orang-orang di sekitar kita, khususnya mereka yang membutuhkan. Karena dengan menolong dan merangkul mereka, maka kita sedang menolong dan merangkul Yesus. Ketiga, di dalam bacaan yang kedua, Tuhan berfirman, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, sedang yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Ketika merenungkan ini, saya teringat akan apa yang dialami oleh Paus Fransiskus beberapa waktu yang lalu. Ketika Paus menerima para LGBT+ dan para gelandangan untuk makan bersama dengannya. Kemudian Paus dikecam oleh beberapa pihak karena tindakannya ini menerima para LGBT+ dan para gelandangan. Dalam permenungan saya, Paus sedang menghidupi hati Allah di dunia ini, hati Yesus di dunia ini. Saya tidak mentuhankan Paus Fransiskus, tetapi Yesus pun semasa hidupnya menerima dan makan bersama dengan para pelacur, para pemungut cukai, dan sejumlah orang yang dikucilkan di masyarakat waktu itu pada zaman Yesus. Itulah yang sebenarnya sedang dihidupi oleh Paus Fransiskus dan dicontohkan kepada kita semua umatnya. Dalam permenungan saya, kita menerima mereka yang berdosa, bukan berarti kita menyetujui perbuatan mereka. Tetapi ingat, mereka juga adalah manusia sama seperti kita. Mereka pun pantas untuk mengalami cinta kasih Allah sama seperti kita. Sebab ketika kita berbicara tentang dosa, maka itu adalah hak prerogatif dari Tuhan sendiri untuk mengadili manusia. Dan manusia sesama manusia tidak punya hak untuk mengadili sesama manusia. Tetapi sangat jelas di dalam firman hari ini, di dalam bacaan pertama hari ini, Allah berfirman, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan. Maka kita pun bisa menjadi perpanjangan kasih Allah agar mereka yang selama ini dikucilkan dapat merasakan belas kasih Allah sama seperti kita yang selama ini juga merasakan belas kasih Allah. Tuhan memberkati Anda semua.